membangun kantor pusat kan ada di sini. Pertanyaannya sederhana, kerasan banget sih Pak di kampung. Nah nanti kalau Bapak bercerita kan persoalannya kan akan menjadi panjang lebar. Iya. Silahkan Pak, mari. Iya, terima kasih. Kalau kerasan di kampung sebetulnya juga tidak. Tetapi karena memang koperasi ini kan lahir dari sini. Iya. Diawali dengan 50 orang. 50 orang lalu dikembangkan, ternyata banyak yang suka. Sukanya itu apa? Sebenarnya misi kita itu kan gotong royong murni. Iya. Saling membantu. Yang mana kita memberikan satu moto, kau susah aku bantu, aku susah kau bantu. Iya. Sebenarnya bahasa Alkitab sebenarnya. Ketika kita melakukan sesuatu kebajikan yang baik pada orang lain, tentu impact-nya itu kembali ke kita. Jadi kita membantu orang dengan sendirinya, orang pun akan membantu kita, walaupun bukan orang yang kita bantu itu, tetapi orang lain yang bisa membantu. Sehingga kelihatan motonya itu moto yang agak sederhana sekali. Itu dan sesuai dengan lingkungan, itu lingkungan di kampung, ya paling bahasanya juga bahasa kampung. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan tentu kita tidak bermaksud untuk mengurangi apa yang sudah ada ini. Dan lalu kemudian kita harus membangun satu bangunan yang monumen, katakanlah untuk melambangkan kebersamaan orang-orang desa, kampung. Dan itu lalu kemudian kita ambil filosofinya juga adalah filosofi air. Kalau air itu kan biasanya turun dari tempat tinggi, gunung, lalu muaranya ke dataran rendah. Jadi filosofi itu yang tetap dipertahankan. Iya. Walaupun misalnya ini kan mau bangun gedung kan juga tinggi juga kayaknya. Jadi itu tetap dipertahankan ya. Biar tetap mengalir ya. Tetap mengalir. Oke. Dan itu secara hukum alam ya begitu. Kalau air jelas dia harus di tempat yang tinggi. Dan itu kalau kita lihat dalam perjalanan sepertinya ya benar, pintu air itu sebenarnya mengambil filosofi air itu, dan dalam fakta ya dia sudah mengalir ke mana-mana. Pintu itu kan sebenarnya sudah membendung dulu baru dialirkan, tetapi bukan misalnya sumber air gitu. Ini bukan dari sumbernya. Ini sebenarnya kita di sini di kawasan mata air. Kawasan mata air, walaupun kita ini ada di bukit. Ini ibaratkan seperti ini. Kampung ada di atas ini, airnya ada di bawah, sehingga air di bawah ini tidak diminum oleh orang yang menghuni di atas kami. Air ini mengalir untuk ini mereka-mereka yang tidur di dataran rendah seperti Nita, Kuting, Momere. Nah itu yang menjadi, dan itu sudah sejak awal leluhur kita juga tidak mengalami menikmati air yang mereka rawat. Secara alami memang kami punya kawasan sehingga kami menjaga, merawat. Orang lain yang menikmati. Dan situ lalu kita menamakan pintu air. Itu secara jasmaninya. Jadi pintu bukan karena dibendung baru ada pintunya ya. Artinya memang keluar itu sudah keluar dari pintu air yang sumber tadi ya. Nah, iya. Lalu kemudian itu secara jasmani. Rohaninya kita ambil dalam Alkitab. Ini Alkitab, kitab sucinya orang Katolik. Jadi itu karena Yesus yang kita imani sebagai guru dan Tuhan itu, lalu kita namakan itu karena Yesus sering dalam hidupnya dia selalu menggambarkan bahwa dialah yang menjadi pintu untuk siapapun yang mau masuk melalui dia tidak akan lapar, tidak akan haus. Lalu air itu air kehidupan. Sehingga Yesus juga melambangkan dirinya adalah pintu dan air. Lalu kita terjemahkan secara spiritual bahwa pintu air itu sebenarnya Yesus. Oh begitu. Karena kalau namanya Yesus yang kita imani itu berarti
tidak ada yang tidak mustahil lah begitu. Tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa kalau kita percaya kepada Yesus. Pak, untuk menemukan filosofi ada yang kadang-kadang mudah, ada kadang agak sulit. Majalah UKM itu kan motonya selalu ada kiat sukses. Artinya mau nabrak tembok harus mencari jalan lain. Ini untuk mendapatkan filosofi yang Bapak ceritakan tadi, berapa lama merenungnya, Pak? Ya kurang lebih 3 tahun itu. Lama juga ya? Lama, ya. Pak, Awalnya memang sebenarnya suatu bentuk protes kepada pemerintah. Kepada pemerintah kabupaten ini karena kita punya air, kawasan air, tapi kita sendiri tidak nikmati, sehingga kita nama pintu air itu ironi kepada pemerintah agar ada perhatian khusus kepada kita. Sedangkan tempat lain mereka berusaha untuk mendatangkan air dari jauh untuk orang kebutuhan masyarakat, itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, lalu kita sama sekali tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Padahal airnya melimpah. Airnya, lalu yang tidak enaknya itu kami menjaga mereka punya air, lalu kami sendiri tidak diupayakan. Itu awalnya. Tetapi dalam perjalanan, ini kan pastor-pastor yang memimpin kita dalam mengadakan rat tahunan. Lalu ada satu pastor yang dia bilang, ini sebenarnya nama pintu air itu nama Yesus. Oh. Lalu Pak, sebelum lupa itu pastor siapa, Pak? Ini Romo Rudi Pereira. Christian Rudi Pereira. Jadi soalnya nama itu kan kadang-kadang kita juga sulit juga untuk mendapatkan. Lah ini kan malah justru pastor yang itu. Iya, saat rat yang ketiga. Jadi saya pikir, wah ini kan langsung pastor yang baptis. Operasi pintu air itu pastor yang baptis bahwa ini pintu air sebenarnya Yesus. Dan saya pegang saat itu. Saat itu saya pegang, saya bilang ini betul Yesus. Sehingga dalam gerakan kita untuk mengajak masyarakat, kita selalu bawa Yesus yang kita kedepankan dengan sangat yakin bahwa kalau bersama Yesus pasti tidak ada yang sulit. Jadi sebelum 3 tahun namanya dibaptis, nama pintu airnya dibaptis, kan juga sudah pintu air juga bukan? Ya sudah pintu air. Sudah. Jadi itu lahir akte pendiriannya baru baru diurus, baru dibaptis, itu ya urutannya kira-kira ya? Tidak. Kalau akte pendiriannya tahun 2004. Oh, malah belakangan? Belakangan. Jadi lahir, dibaptis, baru ngurus kelahiran. Lahir kita beri nama. Beri nama itu karena memang saat itu kita masyarakat lagi sedang gejolak. Ini perjuangkan kesulitan air ini supaya pemerintah bagaimana. Jadi ini riwayatnya itu. Nah, kemudian dalam perjalanan seperti itu, dan itu memang Pak, itu kalau kita sejak lahir dan sampai dengan saat ini bukan kita jalan seperti jalan di atas ini permadani, tetapi betul-betul kita jalan di Sunglingan. Iya, sudah. Itu bisa diikuti dalam pertumbuhan. Jadi tahun 95 itu kan 50 orang. Lalu tahun 2006 dia bertambahnya 24 orang, jadi 74 orang Desember. Di tahun ketiga 2097 itu anggotanya 105. Jadi 3 tahun itu anggotanya baru 105. 2005, 2006, 95, 96, 97. 98 juga menjadi 164. 98. 99 185. 2000 198. 2001 232. 2002 329. Itu kurang lebih dalam kurun waktu 7 tahun itu baru 329. Nah 329 ini tahun 2002 saya memberikan satu
rencana jangka panjang 10 tahun 2002-2012 10 tahun. Lalu saya nyatakan dan buat promosi di mana-mana. Ini cetak spanduknya. Pintu air tahun 2012 anggotanya menjadi 30.000. 2013. 2012 ya. Ya. Jadi 2002 ke 2012 itu 10 tahun. Pintu air akan mempunyai anggota 30.000. Ini sepertinya logika tidak jalan, Pak. 7 tahun itu baru 329. Kita rencana ke depan 10 tahun dari 2002 ke 2012 itu. Selisihnya 7 tahun ya untuk mencapai. Sebelumnya itu 7 tahun baru 329. Ini kan sebenarnya menjadi dasar untuk kita merencanakan ke depan. Iya. Tetapi karena kita andalkan ini adalah koperasi, ini adalah Yesus, maka kita rencanakan sesuatu yang di luar kemampuan hitungan manusia. 329 ke 30.000. Yeah. Naiknya berapa ribu kali persen itu. Yeah. Nah, tetapi dalam kenyataan perjalanan ini kita melampaui bukan hanya 30.000 tahun 2012, tetapi 30.000. Tapi kan begini Pak, 37.000. sebelum sampai ke sana, ketika membuat target tadi, kan ada persoalan harus memotivasi teman-teman, teman-teman pengurus, teman-teman manajemen, lagi juga mungkin teman-teman di lapangan. Itu sempat ada shock nggak Pak untuk mencapai target itu? Saya kira ya karena saya punya keyakinan tadi, iman tadi. Imanmu sebesar biji sesawi, kamu akan pindahkan gunung ke laut. Jadi saya yakin sekali waktu itu dalam memberikan ini motivasi kepada teman-teman. Memang teman-teman bukan tidak ini, tetapi mereka juga sangat meragukan. Apalagi kita punya pimpinan tertinggi Pak Roman Swoga. Iya. Bapak Romi, ketua Inkopit, ini mantan. Itu dia kan bilang ini rencana gila. Masuk akal tidak itu? 95 2002 dengan 329. Sekarang 2002 ke 2012 30.000. Yang buta ya artinya ini kan kumpulan orang-orang yang saya selalu kasih istilah di Alkitab itu, dia bilang orang buta dengan kaki si buta, ini dengan kaki si buta, si lumpuh bisa digendong sampai tujuan. Jadi seperti mata si lumpuh digunakan oleh bisa berjalan, sehingga dari situ ya sebenarnya itu nikmat. Jadi itu satu kebanggaan di mana, dan itu saya lihat di kampung-kampung, di masyarakat orang-orang kecil, ya rasa kebanggaan karena memang mereka sebelumnya itu kan mereka sama sekali tidak dianggap begitu. Dan dengan adanya mereka masuk ke koperasi, ya sepertinya kebanggaan bersama. Untuk pribadi sih tidak, tetapi untuk kebersamaan mereka rasa mereka juga ambil bagian filosofi lidi itu. Kalau lidi satu ya susah, tapi kalau segenggam ya bermakna. Makanya kan sekarang sudah berhasil membangun kebanggaan dengan pasnya, dengan gedungnya ini. Lalu sebentar lagi dengan pesawatnya gitu. Terus dengan apa lagi kira-kira Pak? Kalau kita biasanya dalam perjalanan usaha yang ada sudah kita bisa tercapai, baru kita bisa ini. Kalau kita mau yang ada ini kita belum selesaikan, kita mimpikan yang lain lagi, nanti kan juga tercecer, terabaikan. Sehingga kita fokus dulu, karena memang kita juga datang dari keluarga yang tidak mampu, tidak mapan. Jadi kita mesti ya satu-satu dulu. Kalau kita langsung kembangkan, mereka bilang, ini orang ini kok kayaknya tidak waras lah. Ini satu juga belum selesai, pikir lagi yang lain. Nanti kita mau bagaimana? Sedangkan ini 2 ekor ayam ini juga saya mulai wanti-wanti karena mau arahnya ke pesawat 4 ekor ayam yang paling murah. Itu juga nanti mereka bilang, ini Bapak nanti kami ini sebelum nanti biar saja kami tidak usah dicoret saja kami keluar. Ini juga kasihan, karena itu terlalu beruntun. Nah, terkait dengan coret-mencoret, adakah misalnya anggota-anggota yang merasa kembali lagi merasa tidak puas selalu keluar, ada nggak Pak? Ada 1-2. Oh, 1-2 ya. Itu soal istilahnya ambisinya yang tidak pada sampainya.
Contohnya ini, Pak. Dia punya uang 5 juta. Dia mau pinjam 100 juta sih gimana ini? Itu kan karena ini dia bilang ini kan motonya kan kau susah aku bantu. Nah, sekarang saya sudah susah kok Bapak tidak bisa bantu saya. Dan Bapak ini bukan pribadi, ini kan banyak orang. Tapi saya bilang syaratnya kan kita juga harus taati aturan-aturan dasar lah. Syarat dan ketentuan berlaku lah ya. Kayak undian kan. Jangan karena ya istilahnya saling membantu dan bantu sembarangan juga. Nanti kalau kemudian kamu bisa bantu balik tidak. Tapi kalau kamu tidak bisa bantu balik ya salah. Dan saya sebagai pimpinan saya punya wewenang untuk melarang Anda jangan melampaui aturan mainnya. Kalau sedikit ya oke lah. Ini malah 5 juta, 100 juta. Berapa kali lipat. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya punya simpanan 5 juta, boleh pinjemnya maksimal berapa Pak? Maksimal 20 lah. Oh, maksimal 20. Iya, tetapi kan tidak ada aturan baku misalnya punya sekian kelipatan sekian gitu enggak ya? Tidak. Oh, tidak ya. Jadi tetap saja harus dilihat dari dari kapasitasnya ya. Kapasitas dan kemampuan anggotanya. Seperti ya istilahnya bisa terjadi simpanan saham semu dari anggota. Seperti Pak Agus, dia mau pinjam 100 juta, dia punya 5 juta. Dia bisa ambil tetangga punya uang untuk tutup tambah 25 menjadi 30. 30 bisa kelipatan 3 menjadi 100 bisa. Nah, ini juga tidak harus diperhatikan. Jika tidak ya banyak kredit yang tidak kena sasaran karena ini kan bukan kemampuan yang bersangkutan. Ini kemampuan semu yang dipaksakan untuk dapatkan ini. Sehingga kalau kita realisasi 100 juta, dia kasih kembali ke orang lain yang 25 juta, lalu dia sisanya dan untuk kembaliannya ini memang menjadi rancu untuk kita. Nah, kalau ngomongin soal kredit, soal kehati-hatian memberikan pinjaman, sebenarnya pintu air itu kredit lalainya sampai berapa besar Pak? Saya kira masih di bawah 5%. Masih di bawah 5%? Iya. Masih sangat sehat ya? Iya. Bapak tidak mengejar itu akses branding yang Asia itu? Ya itu kalau ini kan barang kita tidak bisa balik tangan. Kan kita pertama itu mendidik juga suatu perilaku masyarakat. Dan masyarakat ini sudah terkontaminasi dengan bantuan-bantuan pemerintah yang mana kemudian membuat masyarakat kita tuh sudah model begini. Model tidak tahu malu, tidak bisa kembalikan uang orang. Karena itu sudah menjadi penyakit masyarakat, penyakit sosial. Baik itu agama ini apapun yang dia masuk ke tempat ibadahnya dia itu seperti orang saleh, tetapi keluar dia tidak jelas tanggung jawabnya. Seolah-olah agama itu hanya tamengnya. Dan itu yang juga perlu kita jaga. Dan itu sudah lama. Dan ini kedepannya ini kita mesti didik kembali manusia ini harus menjadi manusia yang tahu bertanggung jawab secara agamanya, sosial masyarakatnya, mengajarkan pinjam utang harus bayar. Ini utang malah tidak bayar itu nyaman. Utang di mana-mana itu. Dan itu tidak bisa. Nah, coba kalau masyarakatnya bagus kayak di dunia luar itu, saya pikir memang mereka sudah terbiasa dengan satu sistem kehidupan yang disiplin yang sudah ya turun temurun. Jadi mereka tinggal lanjut. Sedangkan kita malah mendidik generasi kita itu generasi instan. Tidak kerja tetapi makannya enak. Jalan-jalan oke. Jadi itu yang menjadi sulit kita. Makanya kalau di Jakarta ada OKOC tapi ogah kerja, ogah capek, Pak. Itu sudah. Jadi itu kan mewarisi generasi yang buruk nanti. Lalu tanggung jawab bangsa ini nanti siapa? Bukankah karena mereka itu atau siapa? Kan tidak mungkin. Pak, terkait dengan pendidikan anggota, kembali lagi bahwa tidak level edukasinya anggota kan bermacam-macam. Sebenarnya seberapa sulit Pak mendidik anggota yang level pendidikannya rendah, ataukah lebih sulit mendidik anggota yang level pendidikannya tinggi khusus untuk kredit union Pak? Itu saya rasa yang itu agak terbalik ya. Yang punya pendidikan yang bagus itu justru yang menjadi kendala pertama untuk kita. Karena itu sudah budaya malunya tidak ada itu Pak. Malu tidak ada. Yang penting dia dilayani, dia datang itu dengan cara-cara jalan pintas. Karena dia pejabat, dia
Oh. Datang hari ini diselesaikan, tetapi ketika baliknya itu menjadi soal. Dan itu yang bangsa kita itu dihuni oleh orang menengah ke atas yang tidak tahu malu, sehingga korupsi di mana-mana itu terjadi di tingkat atas. Yang sedangkan yang di bawah, yang TTB, nelayan tani ternak bumi, itu harus diberi jempol, penghargaan. Mereka tahu malu, mereka hargai apa yang harga diri itu mereka tanam betul. Mereka walaupun di rumah tidak ada apa-apa, bahkan cincin kawin pun mereka gade hanya karena jaga nama baik itu. Tapi kalau menengah ke atas, Ada yang sampai seperti itu? Gadenya juga ke sebagai jaminan saja kan? enggak itu. Oh. Yang penting itu hanya Oh sekedar, iya, sekedar kita umpama. itu Sekedar umpamanya seperti itu. Artinya niatnya lebih kuat dibandingkan Iya. yang sudah punya ya. Sudah punya, yang sudah punya mobil, punya rumah tingkat, waduh pusing saya itu. Menjadi penipu yang tidak, yang perampok, bukan penipu itu perampok siang bolong itu. Kalau seperti itu, adakah misalnya kalau dibilang penghargaan atau insentif atau apapun namanya, tapi itu apresiasi gitu, pengklasifikasian anggota yang pendidikannya tinggi, ada pengklasifikasian anggota yang pendidikannya rendah tetapi kejujurannya tinggi gitu, ada nggak Pak? Itu untuk sementara belum. Kan itu belum penting. pengklasifikasian. Lah, kemudian Bapak saya lalu di mana-mana di Indonesia ini, saya ujung-ujungnya SDM kami di sini, daerah kami di sini SDM-nya rendah. Saya sudah bilang ini kalau mau omong SDM itu berarti omong soal ijazah. Nah sekarang soal ini sekolah kehidupan, di mana-mana ada sekolah kehidupan. Oke. Nah ini kan satu bentuk apa pendidikan di mana kebiasaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat itu ini kebiasaannya tahu menghargai, tahu malu, itu saya pikir bukan ijazahnya, tetapi soal satu perilaku, satu masyarakat manusia yang huni bersama, dan itu satu tradisi. Itu sebenarnya SDM itu seperti orang Bali. Orang Bali itu kan ijazahnya juga tidak terlalu bagus, tetapi mereka dididik terampil oleh ini generasinya, sehingga mereka biar sekolah tidak, tetapi kalau omong tentang seni dan budaya mereka juara satu. Kita mana? Kita mau ijazah juga sama, tidak punya. Yang tidak ijazah pun tidak punya. Karena satu tradisi yang tidak mengajarkan. Jadi bagi saya itu adalah sekolah itu ada di mana-mana. Kemudian menjadi guru besar itu juga ada di mana-mana. Jadi bukan di kelas saja. Di mana-mana ada guru besar, termasuk orang tua kita yang tidak punya ijazah itu mendidik kita jadi orang. Itu kan sebenarnya guru besar. Iya, iya. Itu. Tapi ada nggak Pak, misalnya ini anak anggota, misalnya mempunyai prestasi sekolah, misalnya nih, lalu orang tuanya tidak begitu mampu untuk melanjutkan gitu. Terus itu ada nggak misalnya terus diberikan kesempatan untuk menjadi karyawan, ya beasiswa atau menjadi karyawan itu ada nggak program-program seperti itu? Program untuk beasiswa ada 1 tahun 2 kali 2 semester. Itu untuk yang punya rating. Nah itu ada. Tapi kalau yang kita pilih orang yang memang tidak anggota lalu kita beri itu yang anggota Pak, yang anggota harus anggota. Harus anggota memang kita ini untuk jadi karyawan, iya kita welcome, semua mereka kita terima sepanjang ya memenuhi syarat ya. Nah, sedangkan yang di luar tidak, itu banyak anggota yang tidak mau terima. Karena kita ini kan sama-sama orang susah. Dan orang susah itu harus kerja, bukan orang susah duduk saja ini menada untuk disumbang, itu yang tidak bisa. Dan itu saya selalu bilang. Kalau kebiasaan menada untuk tunggu sumbangan itu sama dengan saya ibaratkan menyuap bayi tikus dengan susu gajah, bakal tikus tidak akan jadi gajah, Bapak. Itu. Jadi itu sebenarnya sudah satu statement yang perlu diketahui oleh banyak orang. Mereka punya kebiasaan yang menada itu justru bukan hanya mereka pun generasi juga akan melarat. Pak, terkait dengan kaderisasi, ini kan koperasi CU sudah sangat besar. Iya. Lalu untuk mengamankan kan tidak boleh hanya 100 tahun, 1000 tahun, tapi kan sepanjang segala abad doanya kan seperti itu. Lalu bagaimana kaderisasi tentang kepengurusan, tentang mungkin juga karyawan dan sebagainya, seperti apa Pak? Ya itu juga alami. Mereka
istilahnya ada kolam, mereka latih berenang, semua orang pasti bisa berenang. Hanya tinggal kita cari yang paling kualitas dalam berenang ini ya bisa. Ya. Jadi tidak usah kita formalkan ini, formulasikan satu kelompok orang ini disiapkan untuk kader, tidak. Itu juga nanti rancu juga, orang bilang kok mereka ini diberi ruang yang begitu istimewa. Sehingga kita diberikan siapapun bebas. Untuk ini kan alami itu, kalau siapa yang unggul dia akan dipilih secara alami bisa. Tapi mereka ini semua sudah pada siap, tinggal saatnya dipakai. Jadi untuk kita siapkan kader itu terbuka untuk siapapun, tergantung dari orangnya. Jadi jangan tunggu disuap lah. Jadi semua diberi. Kan ada CU juga yang mempersiapkan regenerasi itu. Misalnya ini sudah bibit unggul, dia harus melengkapi jenjang-jenjang pendidikan tentang kredit union, kan ada seperti itu Pak. Ya. Nah kalau di Pintu Air sendiri? Pintu Air sendiri belum. Oh belum ya. Belum ya. Itu kita menghindari itu tadi. Ada yang menghindari anak emas, anak perunggu gitu ya. Itu sudah. Jadi tapi kedepannya mungkin kita harus lihat lagi. Artinya diskusi bersama ya, dan argumentasi bertanggung jawab kepada masyarakat juga penting untuk ini. Ya kan jumlahnya asetnya sudah berapa? Sekarang sudah 600-an miliar. Nah itu kan kalau tidak diamankan dalam pengertian tadi, mempersiapkan regenerasi, mempersiapkan militansi. Militansi itu kan tidak hanya anggota tetapi juga manajemen, juga pengurus itu kan kan juga menjadi repot loh Pak. Ketika ini terjadi sesuatu, gempa buminya kuat loh Pak kalau besar itu. Itu. Tapi yang mengurusnya justru banyak sekali. Banyak sekali ya. Nah, mereka lahir dengan secara alami, mereka sendiri belajar, tahu. Kita sendiri sudah lihat beberapa. Mereka pada umumnya, artinya mau bilang pintar bodoh sih tinggal dari orangnya. Semua mereka kan punya ijazah, punya itu, lalu kemudian yang siapa istilahnya yang mau bertanding ya silakan bertanding. Karena itu kan di lapangan selalu diberi, tidak ada satu yang tidak diberi. Tapi kemudian banyak yang tidak bisa ambil karena memang rasa dirinya juga masih belum. Padahal kita bilang ini saatnya Anda ambil bagian. Jadi kita selalu mendorong mereka. Kan ada patron yang kalau pendiri pinter lalu sudah bisa mengembangkan dengan sukses menjadi patron, lalu yang lain menjadi minder Pak. Hal-hal seperti itu ada nggak di dalam pemikiran Bapak gitu? Enggak ya? Tidak ada. Kita tidak punya patron. Semua mereka diberi. Bahkan bank ini kalau tidak ada rotan saya ambil ini akarnya atau akar jalan. Akarnya dia kuat Pak, ulet. Jadi kita sebenarnya memberi kepada setiap karyawan, pengurus luas untuk dia bisa berkembang. Jadi jangan ada iri hati orang lain tampil sambil dia sendiri tidak pernah mau tampil. Dia bilang salah sendiri kan, jangan ini. Karena mereka juga punya keterbatasan tapi mereka mau melatih diri. Pak, kalau CU kan cita-citanya adalah mensejahterakan yang terpinggirkan, yang termarginalkan, yang orang miskin gitu kan. Kondisi seperti itu yang menjadi sasaran Pintu Air seberapa besar Pak? Dibandingkan misalnya kan ada yang juga merambah ke kota atau masih yang ke pinggiran gitu. Ya kita tidak punya tidak punya patron tadi. Yang terpinggirkan ya orangnya harus berusaha untuk itu sambil kita beri porsi yang sama. Tapi kalau dia mengambil satu peran yang mau berusaha itu kita memang mendampingi. Tetapi kalau dia duduk saja baru kita datang tawarkan kamu harus ini, itu tidak. Itu saya bilang itu harusnya jangan diberikan. Karena banyak orang yang kalau kita sudah datang untuk menawarkan sesuatu, mereka pikir ini kan dana CU, dana koperasi yang mana untuk memberikan dia bisa. Tapi itu yang kita menjaga sehingga jangan ada timbul kecemburuan di antara. Jadi inisiatif harus dari mereka ya. Dari pribadi.
Tetapi dalam pengembangan sasaran wilayah, sasaran jumlah anggota, ada nggak pemilihan misalnya, oh daerah ini dulu menjadi prioritas, baru mungkin ke kota, tingkat kota pinggiran, baru ke kota tengah gitu, ada nggak prioritas seperti itu? Tidak, kita tidak prioritaskan itu. Kita yang tumbuh di kota ya di kota kita dampingi, yang tumbuh di pinggiran kita dampingi. Pokoknya di mana ada tumbuh, ya kita cukup satu benih yang tumbuh kita pasti ada ke sana. Sampai di gunung-gunung yang orang tidak bisa dengan kendaraan, kita jalan kaki pergi kita. Jadi itu yang kita punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Karena lembaga lain itu kan cari sarananya yang bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Kami tidak. Yang penting ada manusia yang huni di sana. Biar 2-3 orang kita pergi. Dan itu akan kemudian dia akan berkembang. Hunian mereka itu semua mereka akan bersama-sama. Jadi biji sawi yang ada di gunung sana pun mesti disemaikan. Jadi ya. tidak dibiarkan. Tapi kita tidak paksakan. Kita tidak datang tawarkan, tidak. Tapi dari mereka. Yang penting brosurnya kita sebarkan. Inilah kami. Bagaimana mengajak. Ada nggak Pak sekarang ini dengan kondisi yang sekarang Bapak sudah merasa puas, Bapak sudah merasa bangga dari apa yang diangankan di bawah pohon kakao tadi Pak? Iya, saya hanya beri kesempatan untuk generasi muda itu ambil estafetnya. Karena kita ini kan hidup terbatas. Saya sebenarnya juga harus sudah pensiun saya. Saya selalu kemana-mana saya bilang, ya saya sebenarnya mau cari apa sebenarnya? Mau cari uang, jabatan, pangkat, saya sebenarnya tidak sudah lewat zamannya. Tetapi karena ini kan perlu diberitahu visi misi yang dimana kita ini tawarkan ini untuk semua orang ambil bagian. Dan pembangunan yang sukses itu semua orang ambil. Jangan hanya sekelompok orang. Dan itu terjadilah diskriminasi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi ini barang siapa mau ya. Saya selalu sertakan dengan Alkitab, yang minta akan diberi, yang mencari akan mendapatkan, yang ketuk pintu akan dibukakan. Jadi diberikan keseluruhannya kepada setiap insan yang hidup. Tidak dibatasi. Begitu. Pokoknya disebarkan biji sawi sebanyak-banyaknya. Itu